Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul kalam kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka jelas-jelas kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa beliau, kita bisa merasakan kenikmatan berada di atas sunnah. Dengan jasa beliau dan para sahabatnya, kita bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa menginginkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Waktu demi waktu telah berlalu begitu cepat. Bulan demi bulan telah berlalu, tahun sehingga ke tahun berikutnya, dan kita sedang berada di tahun yang sebelumnya. Maka senantiasalah kita merindu terhadap kehadirat bulan Ramadan. Kita sebagai hamba Allah yang mengatakan diri kita sebagai hamba, haruslah ada bentuk dan wujud kita untuk menyatakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa sekarang kita sudah berada di pertengahan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentu untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita harus memperbanyaki persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan. Terdapat berbagai macam amalan-amalan yang dimana di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Maka hendaklah kita mempersiapkan itu. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW menyia-nyiakan waktu yang telah datang itu. Maka
hendaklah kita berniat bahwasannya kita akan melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Yang Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat. Dan setiap orang yang beramal itu maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah suatu niat yang kita niatkan untuk melakukan kebaikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai pahala yang sempurna. Yang Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanati falam ya'malha, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan dan keburukan, dan kemudian menjelaskannya, "Faman hamma bihasanati falam ya'malha." Barang siapa yang menginginkan kebaikan namun dia belum sempat melakukan kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai suatu bentuk kebaikan yang sempurna. Maka apakah ada alasan untuk kita, jemaah sekalian? Apa alasan kita untuk tidak berniat melakukan puasa pada bulan Ramadan? Sungguh kesibukan yang membuatmu sibuk untuk beribadah kepada Allah itu melarikanmu kepada Allah. Engkau bekerja hanya sebatas bekerja mencari nafkah untuk dunia. Namun ketika datang bulan Ramadan, yang dimana di dalamnya dikatakan berbagai macam kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya, masih saja kita sibuk dengan kesibukan dunia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita ketika kita sibuk dengan dunia? Dunia yang engkau dapatkan, harta yang banyak yang engkau dapatkan, gaji yang berjuta-juta, yang ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, itu tidak akan mampu membayar 1 rakaat salat yang kita tinggalkan. Apa yang kita harapkan dari amalan dunia yang kita lakukan? Maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tobat kita. Kemudian poin yang kedua adalah kita bertobat kepada Allah dari segala bentuk hal kekejian, kemurkaan, dosa-dosa yang kita lakukan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Bertobatlah wahai hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka apakah tidak kita merenungi panggilan Allah? Allah menyuruh kita bertobat. Kapan kita mau bertobat? Maka hendaklah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Para ulama terdahulu, mereka ketika ingin menyambut bulan suci Ramadan, maka jauh-jauh hari, bahkan dikatakan 6 bulan sebelumnya, mereka mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan harta-harta mereka, sehingga mereka nanti ketika masuk pada bulan Ramadan, mereka tidak sibuk mencari dunia. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita, memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, memperbanyak untuk melakukan puasa-puasa sunnah, supaya apa? Supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan,
kita tidak seperti orang yang kesetanan. Ketika datang bulan Ramadan, baru hari pertama sudah merasakan kayak setan. Maka dari itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah, jemaah sekalian. Karena amalan yang terbaik yang bisa kita bawa, melainkan amalan-amalan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syaitan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Lalu apa alasan kita ketika datang bulan Ramadan? Apakah masih ada alasan kita mengatakan bahwa kita dipengaruhi oleh syaitan, dipengaruhi oleh jin untuk melakukan kemaksiatan? Tidak ada syaitan dan jin pada bulan Ramadan kecuali yang muslim. Lalu kita masih bermaksiat pada bulan Ramadan? Tinggalkan. Wahai hamba-hamba Allah, tinggalkan. Jangan kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu mengajak untuk melakukan maksiat, kita turuti. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna nafsal amaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Sungguh nafsu itu perlu kita ketahui bahwasannya nafsu itu lebih syaitan daripada syaitan. Karena ketika dia datang, kalau kita menurutinya, sungguh kita telah terjatuh dalam kebodohan. Jemaah rahmani wa rahimakumullah. Maka perlu bagi kita yang mengatakan diri kita sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak malu kita mencap diri kita sebagai hamba Allah, sedangkan kepada Allah kita berbuat maksiat? Tidakkah kita malu? Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita dengarkan bahwasannya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan, hendaklah kita niatkan dengan seniat-niat kita, dengan sesungguh-sungguhnya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala dan ihtisab, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka ini adalah suatu kebaikan. Kemudian di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa adalah pahala puasa mereka akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran sesuai dengan amalan puasa mereka. Karena kita tidak tahu seseorang hamba yang berpuasa pada hari ini dan seterusnya, apakah dia dalam puasanya melakukan ketaatan kepada Allah
atau justru dia melakukan kemaksiatan kepada Allah secara tersembunyi-sembunyi? Kita tidak tahu. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Allah yang mengatakan, seluruh amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Maka aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa kita berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak akan membalas pahala puasa kita dengan kadar yang rendah. Maka kalau kita berpuasa dalam keadaan ketaatan kita bertambah dengan melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, tentu pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa, yaitu mereka akan diberikan kekhususan salah satu pintu di pintu-pintu surga yang akan mereka masuki nantinya di surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Dan itu adalah salah satu keutamaan orang-orang yang berpuasa. Dan kemudian di antara keutamaan orang-orang yang berpuasa, mereka mempunyai waktu yang mustajab. Ketika mereka berbuka puasa, hendak sebelum berbuka puasa itu mereka memiliki waktu yang mustajab. Maka pergunakanlah dengan baik waktu ketika kita ingin berbuka puasa. Kemudian keutamaan orang yang berpuasa selanjutnya, yaitu puasa itu sendiri sebagai perisai dari api neraka. Maka hendaklah kita senantiasa mempersiapkan diri kita sebelum kita melakukan atau sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, maka sungguh amalan itu tergantung daripada akhir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhir. Mungkin ketika masuk bulan Ramadan, kita bersemangat untuk melakukan puasa, melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan berbagai macam kebaikan. Namun tidak berhenti di situ saja, melainkan amalan kita itu tergantung daripada akhirnya. Bagaimana kita menghidupkan akhir-akhir dari sisa-sisa Ramadan, yang dimana di tempat terakhir pada bulan Ramadan itu terdapat suatu malam, yang di malam tersebut apabila kita mendapatinya, itu keutamaannya setara dengan 1000 bulan. Maka hendaklah kita memperbaiki niat kita untuk melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Timus salah.